Seorang ustadz itu bukan hal yang mudah untuk mencapai satu label ustadz. Pasti butuh proses waktu untuk belajar dan bagaimana bisa menjadi seorang ulama atau pendakwah. Hola netizen yang tercinta, pasangan April Jasmine dan Ustadz Soulmate masih menjadi sorotan setelah menunjukkan buah kesuksesan bisnis mereka. Berstatus sebagai pendakwah, keduanya disindir mengumbar kemewahan. Dalam penjelasannya, keduanya bisa membangun rumah mewah karena bisnis di bidang rokok berjalan sukses. April Jasmine dan Ustadz Soulmate juga sengaja membuat konten rumah mewah tersebut dengan tujuan mengajak netizen yang budiman agar ikut terjun ke dalam bisnisnya. Pasangan ini juga memiliki slogan untuk bisnisnya ini terdiri dari 3 kata yang sama, yaitu mengenai kekayaan. Yuk. Oke, 3, 2, 1, action. Nah, Sokin harus makan yang main-main lah ke orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Makasih boye. Sementara di video yang lain, April Jasmine dan Ustadz Soulmate sengaja menunjukkan kekayaannya ini untuk memotivasi para netizen yang berbakti agar bisa mengikuti jejak mereka dengan terjun ke dunia bisnis. April juga berharap umat muslim bisa menjadi kaya raya karena dirinya masih melihat banyak orang-orang yang meminta sumbangan untuk membangun masjid dan kegiatan keagamaan di pinggir jalan. Harapan April tersebut mengundang komentar netizen yang budiman karena dianggap tidak masuk akal. Mereka justru menyindir pasangan ini melakukan flexing, bukan mengajak orang menjadi kaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah Ustadz Soulmate ria? Ya, banyak sekali netizen-netizen yang mengkritik dari penampilan dari Ustadz Soulmate yang terlihat glamor ya, dan terkesan memamerkan apa yang menjadi pencapaiannya, yakni rumahnya yang belasan miliar ya, mobilnya, kendaraan yang lain-lainnya. Jadi banyak netizen mengaitkan kelakuan dari Pak Ustadz ini dengan statusnya sebagai penceramah atau mubalih ya. Mereka beranggapan itu tidak pantas dan mereka menganggap itu ria ya. Jadi kalau sebenarnya begini, kalau ria itu saya nggak berani mengatakan ini ria ya, karena ria itu urusan hati ya. Yang tahu pasti seseorang itu ria atau tidak yaitu Tuhan dan dia sendiri ya. Karena ya bisa jadi motivasi orang-orang itu pamer belum tentu ria ya. Bisa jadi dia ingin bermotivasi supaya jemaah-jemaahnya meniru supaya sukses seperti dia juga ya. Jadi belum tentu ini ria ya. Itu bisa jadi positif ya, karena dia mengarahkan atau mengajak secara tidak langsung orang-orang untuk mengikuti jejaknya ya, sukses dan menjadi orang kaya. Jadi itu tidak salah, itu bagus ya. Namun kalau dia berharap pujian, sanjungan atau hal-hal yang membuat orang berdecak kagum, nah ini baru masuk ke ria ya. Jadi tidak bisa segampang itu kita memvonis seseorang itu ria atau tidak ya. Oke. Akhirnya ono Ustadz sing pamer, aduh rumahnya bagus banget, bahkan untuk mimpi pun aku kayak nggak berani, rumahnya keren banget, berapa ratus miliar itu ya. Aduh, terus sudah pada lihat kan ya, yang tak maksud ustadznya itu. Dan terus postingan, terus kayaknya istri si Ustadz itu memposting dan di komen Dirjen Pajak, judulnya itu memantau orang kaya. Kadang-kadang ya heran juga ya, padahal kayaknya tahun 2021 Ustadz itu tuh mengeluh nggak punya uang, nggak bisa bayar listrik. Tahu-tahu dalam waktu cuma 2 tahun bisa langsung punya rumah segede itu, sebagus itu, semewah itu gitulah. Aku yang kerja udah ya puluhan tahun lah, lebih dari 10 tahun ya, setengah mati cari duit itu. Kadang-kadang itu ya, sesekali aku kan pernah bikin video VT unboxing gitu, barang branded yang harganya ya mungkin kalau menurut artis-artis nggak seberapa mahal, tapi kalau buat aku kan udah mahal. Aku tuh kadang-kadang aja installment dari kartu kredit gitu aja, kalau mau posting aja aku juga mikir gitu, karena menurut aku juga sebenarnya nggak ada gunanya juga gitu. Kalau di posting-posting gitu kan malah menimbulkan apa ya,
ria, satu ya, sombong gitu. Walaupun kita perlu mengapresiasi diri kita seperti aku kerja gitu, sesekali beli barang branded. Tapi kadang-kadang aku ya takut juga gitu, apalagi kayak Ustadz itu pamer. Ya pamer menurutku, kalau dia nggak pamer ya udah diem aja, dia punya rumah bagus ya wis diem aja gitu, nikmatin aja kekayaanmu, nggak perlu juga dipamerkan. Soalnya kalau sudah ditunjukkan, wah itu yang komen tuh pasti mempertanyakan duit dari mana gitu loh, kok bisa bikin rumah sebagus itu, semewah itu, padahal kerjanya jadi ustadz. Ya nggak tahu, kalau punya bisnis lain juga nggak tahu, tapi menurutku juga nggak penting juga gitu loh, apalagi sekarang ini situasinya kan sedang sulit, orang untuk makan aja ya kadang juga masih susah untuk mencari. Kemudian ada video seorang ustadz menunjukkan rumahnya yang begitu mewah. Itu kan timpang banget gitu loh dengan orang yang untuk makan aja susah. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya menunjukkan keberhasilan, tapi ya nggak usah berlebihan kayak gitu. Coba akhirnya jadi mikir gini loh, ustadz bisa bangun rumah seperti itu duit dari mana? Itu kan akan jadi pertanyaan, dan menurutku juga nggak penting. Kalau aku sendiri ya sesekali boleh, tapi itu pun aku juga mikir loh, kalau mau bikin video unboxing aja ya mikir loh, ntar dipikir pamer ya. Tapi sih so far komen-komennya sih di tempatku sih bagus-bagus ya, karena memang juga tahu aku kerja. Dan yang tak unboxing itu barang-barang opo sih, cuma sesekali ya memberi reward untuk diri sendiri. Jadi ya gak perlulah pamer-pamer kayak gitu loh, karena ya itu tadi, kita itu gak perlulah menunjukkan siapa diri kita ke orang lain. Itu ya memang bisa menjadi motivasi, tapi kalau itu terlihat berlebihan seperti menunjukkan rumah yang sebegitu mewahnya, itu juga akan menjadikan pertanyaan, bisnisnya apa sih, kerjaannya apa selain ustadz. Jadi kalau menurutku nggak perlulah dipamer-pamerin kayak gitu. Begitu ya, gimana menurut pendapat teman-teman komen ya, seperti biasa. Makasih. Lagi rame banget ya kan, dibahas, jadi sorotan dan jadi omongan orang. Seorang ustadz yang bisa ngebangun rumah sampai ratusan miliar, itu harta dari mana? Salah satunya nih aku, jadi ikut-ikutan julid, ikut-ikutan salfok juga sama rumahnya gede banget, luas. Itu impian aku banget itu ya, punya rumah gede, halamannya luas. Cuman yang jadi pertanyaan netizen itu, seorang ustadz kalau dakwah itu dibayarnya berapa ratus juta sih? Kok sampai bisa? Yang katanya si ustadz kan dapetin duit segitu dalam waktu 3 tahun dan ngebangun rumah juga dalam waktu 3 tahun. Kan aneh kalau dipikir-pikir ya. Kata ustadznya sih punya bisnisnya itu cigarette alias ngerokok gitu. Tapi nggak tahu kan, kita juga nggak pernah tahu rokok yang mana ini. Tapi gak ada yang nggak mungkin juga sih, kalau semuanya Tuhan udah berkehendak itu ya bisa aja gitu. Ya siapa tahu juga ustadznya punya amalan yang sangat luar biasa, tiap malam nggak pernah tidur juga buat lelakon kan. Maksudnya lelakon itu pendekatan sama Tuhan, sama Allah, terus dikasihnya sangat luar biasa. Aku tuh bukan iri yang melihat mereka yang punya rumah mewah kaya raya gitu, cuman kapan di giliran aku jadi orang kaya raya gitu. Namun saya mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud apapun. Namun Mbak, saya bingung gitu loh. Kalau kaya semua terus yang dikerja di rumah Mbak dengan rumah yang sebesar itu siapa dong? Kalau seluruh umat muslim harus kaya raya, terus yang bantu sehari-harinya Mbak atau yang bisa bantu kita siapa dong? Ya, jadi aduh. Inilah ya fenomena yang kita bisa saksikan, di mana ada sebagian, tidak semua ya, ada sebagian ustadz yang muda-muda terus memiliki seorang istri, misal artis, cantik lagi, masih muda lagi, jadi masih banyak hal-hal yang harus dikejar sepertinya. Dan kalau saya mah jauh sekali. Tapi setahu saya seorang ustadz itu bukan hal yang mudah untuk mencapai satu label ustadz. Pasti butuh proses waktu untuk belajar dan bagaimana bisa menjadi seorang ulama atau pendakwah. Sudah seharusnya mungkin memiliki ilmu agama yang lebih tinggi daripada saya yang hina-dina ini, gitu loh. Harusnya juga hal tersebut bisa dipahami ketika kita menjadi seorang istri ustadz. Ya tapi udahlah,
Kalau kayak gini seolah-olah saya mau menggurui. Namun Mbak, kalau kaya semua, terus yang bantu kita siapa? Terus yang jadi petani siapa? Terus kita bisa makan pakai beras itu padinya dari mana? Terus sayur mayur. Lah, masa kita harus nanam sendiri, panen sendiri? Karena kaya semua kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.